bersama. Nah, adik-adik, tema Minggu Ceria hari ini adalah Yesus pengharapanku. Meskipun pada saat ini kita masih harus mengikuti Minggu Ceria di rumah saja, tetapi kita harus percaya adik-adik bahwa akan ada harapan, akan ada perjumpaan secara langsung, dan pastinya corona ini akan segera dijawab oleh Yesus, sehingga kita bisa mengikuti Minggu Ceria secara offline. Nah, adik-adik yang terkasih, pada minggu ini adik-adik diajak oleh para kakak-kakak pendamping iman anak Gereja Santo Yesus Bidanan untuk mengikuti Minggu Ceria dari awal sampai akhir. Karena nanti kita akan membaca firman bersama, kemudian kita juga akan mendengarkan permenungan dari Romo. Kemudian yang tidak kalah menarik adik-adik, kita akan membuat kreativitas dengan tema pengharapan. Nah, adik-adik, mari kita siapkan hati dan diri kita dengan sukacita untuk membuka Minggu Ceria pada hari ini dalam doa. Siapkan hati dan diri kita. Nah, adik-adik, doa akan Kak Esu pimpin ya. Kita berdoa bersama. Ibu jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingkingku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Ku lipat tutup mata, lalu aku berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu pada malam yang lalu. Tuhan, sekarang kami akan memulai Minggu Ceria. Berkati agar apa yang akan kami terima hari ini dapat kami lakukan dengan baik agar dapat menyenangkan hati-Mu. Berkati kami ya Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan 45. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah,
janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun, orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga adik-adik tetap sehat dan pastinya selalu bahagia. Oke, perkenalkan saya Romo Paulus Tri Ardianto, bisa dipanggil Romo Ardi. Romo Ardi berasal atau berkarya di Paroki Panca Arga Magelang. Mana itu Romo Magelang? Magelang itu yang ada Candi Borobudurnya. Paroki Romo itu dekat Candi Borobudur. Ayo, mari main. Pada kesempatan kali ini Romo akan mengajak adik-adik semuanya untuk merenungkan dari bacaan Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Yang mana menceritakan tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta. Penyakit kusta itu apa? Ayo adik-adik tahu enggak? Oh, Romo tahu Romo. Kusta itu kan yang itu toh orang yang suka bohong-bohong itu toh. Bukan, itu dusta ya. Penyakit kusta itu adalah penyakit kulit ya, penyakit kulit dan saraf. Yang kalau dibiarkan semakin lama itu akan merusak organ tubuh kita. Penyakit kusta ini juga sifatnya menular. Maka pada zaman Yesus, orang-orang yang sakit kusta itu suka dijauhi. Sakit kusta, nggak mau dekat-dekat. Karena bisa menular. Yang menarik adik-adik, dalam bacaan Injil yang baru saja tadi kita dengarkan, melihat ada orang yang sakit kusta, Tuhan Yesus ternyata tidak menjauhinya. Tuhan Yesus malah datang dan tadi apa? Menjamah orang kusta tadi. Inilah keutamaan Tuhan Yesus yang harus kita teladani. Tuhan Yesus mengasihi siapapun. Tidak kemudian memandang orang itu sakit atau tidak. Tidak memandang orang itu dari mana, tetapi ia senantiasa mencintai, mengasihi siapapun. Nah, ini poin yang pertama. Bagaimana Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Nah, bagaimana dengan hidup adik-adik? Apakah adik-adik suka menjauhi seseorang? Apakah adik-adik suka pilih-pilih dalam berteman? Saya tidak mau dekat-dekat dengan orang itu. Dia bau, nggak mau. Jangan adik-adik, kita harus mengasihi, memperhatikan semua orang. Nggak mau Romo, itu bukan Katolik. Kan kita umat Katolik, anak-anak Tuhan Yesus. Nggak mau, itu bukan Katolik. Nggak boleh adik-adik. Kita nggak boleh menjauhi mereka yang bukan beragama Katolik. Kita mau meneladan Tuhan Yesus, yang mau mengasihi, yang mau memperhatikan siapapun. Tidak pandang orang itu sakit, tidak pandang kulitnya, tidak pandang agamanya, tidak pandang sukunya. Semua dikasihi oleh Tuhan Yesus. Maka kita pun juga harus mengasihi semua orang. Poin yang pertama. Poin yang kedua apa Romo? Tadi lihat ya, teman-teman adik-adik mendengarkan bagaimana orang kusta tadi datang kepada Yesus dan berlutut dan kemudian berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku."
Kata-kata dari orang kusta itu menggambarkan bagaimana orang kusta tadi, orang yang sakit tadi, mempunyai pengharapan yang sangat besar kepada Tuhan Yesus. Ia percaya bahwa Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus kemudian menjamahnya dan kemudian menyembuhkannya. Dan sungguh-sungguh orang kusta yang tadi kulitnya ada penyakitnya kemudian hilang. Dan kemudian orang itu sangat bergembira. Nah, siapa yang dari antara adik-adik itu yang pernah sakit? Oh, saya Romo. Sakit apa? Pilek Romo. Ya Romo, dari kemarin pilek. Ya, oke. Siapa lagi yang sakit? Saya Romo, batuk Romo. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang kemudian adik-adik lakukan ketika sakit? Oh ya Romo, ke dokter. Wah, benar. Adik-adik kemudian biasanya pergi ke dokter, minta obat. Wah, ada pula yang minta disuntik Romo. Wah, bagus. Semuanya agar kita semua sehat. Lalu apa lagi? Romo, saya kalau sakit pergi Romo, bukan ke dokter, ke tempat makan Romo, cari ayam goreng Romo. Ah, benar. Kamu berarti sakit lapar. Nah, maka itulah yang seringkali kita lakukan. Pergi ke dokter, cari makanan yang enak, cari hiburan agar kita tidak sakit lagi. Tetapi jangan lupa adik-adik, Tuhan Yesus mengajak kita untuk mau datang. Artinya apa? Kita diminta untuk berdoa kepadanya. Kita sisihkan waktu pula ketika kita merasa sakit, mohon kepada Tuhan, Tuhan sembuhkanlah aku yang sedang sakit, berilah aku rahmat, berilah aku karuniamu, sehingga aku dapat belajar lagi, aku dapat berkegiatan lagi. Itulah wujud bagaimana kita mempunyai pengharapan kepada Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan. Jadi ingat, kalau adik-adik pas sakit, ya kita tidak berharap ya. Tetapi jangan lupa kemudian kita harus berdoa, memohon, berharap kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah ada kesembuhan. Itulah poin yang kedua, bahwa kita diminta untuk membangun pengharapan kepada Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, setelah tadi kita melihat bagaimana Tuhan itu mengasihi banyak orang, dan kita diajak untuk senantiasa membangun pengharapan, kita juga diajak untuk bersyukur. Lihat tadi dalam cerita, ketika orang kusta tadi disembuhkan oleh Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus berpesan agar ia mempersembahkan sesuai apa yang diperintahkan Musa kepadanya. Perintah Musa adalah mempersembahkan ada burung, mempersembahkan domba, dan lain sebagainya. Itu adalah wujud syukur seseorang yang sudah disembuhkan. Nah, demikian pula adik-adik ketika sakit dan kemudian sembuh, jangan lupa untuk bersyukur. Bersyukur itu bisa dengan berdoa, terima kasih ya Tuhan atas berkat kesembuhan yang boleh saya terima. Berdoa. Tetapi rasa syukur itu juga bisa kita lakukan dengan semangat berbagi. Kita bisa membagikan kesenangan kita, misalnya mainan kita kepada orang lain. Ketika kita diberi banyak makanan, kita juga bisa berbagi makanan kepada orang lain. Lagi-lagi itu adalah salah satu wujud syukur. Nah, 3 poin inilah yang ingin Romo tawarkan kepada adik-adik semuanya. Pertama apa tadi? Bahwa Tuhan itu sangat mengasihi. Tuhan tidak membedakan kita satu persatu berdasarkan agama atau lain sebagainya. Tuhan mengasihi semua orang. Lalu yang kedua, kita diminta untuk senantiasa mempunyai pengharapan kepada Tuhan sendiri. Yang ketiga, kita diajak untuk tidak lupa untuk bersyukur. Nah, semoga 3 hal ini bisa membekali adik-adik dalam hidup kerohanian adik-adik, dalam keseharian adik-adik, entah itu di rumah, di sekolah, atau dimanapun adik-adik berada. Gampang ya merenungkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini membahagiakan adik semuanya.
Salam dari Romo Ardi, Panca Arga Magelang. Dadah. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita akan membuat kreativitas. Tadi tema kita hari ini adalah Yesus pengharapanku. Nanti adik-adik, kita akan membuat sebuah doa tentang pengharapan kita. Tetapi doa harapan kita ditulis di dalam salib pengharapan. Kenapa disalib? Karena kita percaya bahwa salib adalah sumber pengharapan sejati. Dan salib adalah dasar di mana iman kita memiliki rasa percaya bahwa kita memiliki pengharapan akan sungguh dikabulkan dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita tulis harapan kita di dalam doa dan kita tulis di dalam salib pengharapan. Nah, sebelum kita membuat salib pengharapan, maka dari kita harus siapkan alat dan bahannya. Untuk alatnya, kita siapkan gunting seperti ini. Hati-hati ya, nanti saat memotongnya pelan-pelan saja supaya tidak melukai tangan kita. Kemudian alat lainnya yang harus kita perlukan adalah jika ada di rumah punya lembar kertas, siapkanlah. Tapi jika tidak ada, tidak apa-apa. Tapi kita bisa menggunakan gunting. Nah, kemudian siapkan juga spidol atau pulpen. Ini akan kita pakai untuk menggambar pola salibnya nanti. Kemudian kita perlu ini dia. Nah, ini adalah keterselipan adik-adik. Boleh dengan segala ukuran yang ada di rumah. Kak, kalau di rumah tidak ada keterselipan, tidak apa-apa, pakai buku gambarmu. Kenapa? Karena nanti kita bisa menghiasnya menggunakan crayon. Kak, tapi di rumah aku punyanya spidol. Tidak apa-apa. Yang penting memiliki berbagai macam warna untuk menghias pengharapan kita. Karena nanti salibnya akan dilubangi, maka jangan lupa kita harus siapkan talinya. Nah, adik-adik siapkan dulu alat dan bahan sebelum kita ini akan mengajari cara membuat salib pengharapan. Nah, adik-adik, langkah pertamanya adalah kita pilih dulu nih mau pakai warna apa. Karena ini adalah bulan Februari dan pada tanggal ini tanggal 14 seringkali dirayakan sebagai hari Valentine. Maka ini memilih warna merah muda sebagai tanda hati. Wah, kita simpan dulu ya beberapa warna yang lainnya. Kemudian langkah keduanya adalah kita membuat pola salib. Bisa menggunakan pulpen atau menggunakan spidol. Nah, kita bikin dulu polanya. Pelan-pelan saja. Silakan kami buat salib sesuai dengan ukuran yang adik-adik mau. Nah, jika nanti polanya sudah jadi, kita bisa menebalkan menggunakan spidol. Kak, aku nggak bisa kalau nggak pakai penggaris. Tidak apa-apa. Nah, nanti pola salibnya dipotong sehingga membentuk salib seperti ini. Nah, bagian tengahnya memang sedikit lebih lebar supaya nanti saat kita menuliskan pengharapan kita di dalam salib pengharapan memiliki banyak ruang adik-adik. Nah, sekarang kita tulis ya apa yang menjadi pengharapan kita. Adik-adik boleh menuliskan nih apa yang saat ini ada diharapkan. Ingin sekolah secara offline mungkin, atau rindu bisa aku di gereja ketemu dengan Romo, atau pengen main sama teman-teman, pengen jalan-jalan sama keluarga. Nah, harapan-harapan itu ada tulis di dalam salib pengharapan ini. Sekarang kita tulis ya apa yang menjadi pengharapan kita. Pengharapannya boleh lebih dari satu ya adik. Bisa pengharapan yang pertama ingin sekolah lagi. Kemudian pengharapan yang kedua ingin jalan-jalan. Harapan yang ketiga ingin bisa ketemu sama Romo. Nah, jika nanti
adik-adik bisa menghias sesuai dengan kreativitas adik-adik menggunakan spidol, pensil warna, atau krayon. Nah, sekarang saatnya kita hias adik-adik. Hias semenarik mungkin ya, supaya menjadi indah nanti saling pengharapannya. Pelan-pelan saja kita hias bersama-sama. Warnanya bebas. Adik-adik mau milih warna yang apa? Sesuai dengan selera dan kesukaan warna dari adik-adik. Nah, hias sebagus mungkin, seindah mungkin. Nah, adik-adik, sekarang kita menutup minggu ceria kali ini dengan doa penutup ya, yang akan Kak Aisyah pilih ya. Ibu jari ujung jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Ku lipat tutup mata, lalu aku berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada minggu ceria hari ini. Tuhan, sekarang kami akan melakukan kegiatan kami selanjutnya. Berkati kami sepanjang hari ini, agar apapun yang kami lakukan dapat menyenangkan hati-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Halo kawanku minggu ceria, apa kabarmu? Kabarku baik saja. Marilah kita rajin berdoa, percaya kita akan berjumpa. Ingatlah selalu cuci tanganmu, pakai maskermu, makan sehat selalu. Marilah kita rajin berdoa, baca firman-Nya, kita akan berjumpa. Ya, adik-adik, telah selesai minggu ceria kita hari ini. Tetap semangat ya. Ingat, kita punya Tuhan Yesus. Dan pastinya harapan kita tidak akan pernah sia-sia. Karena apa? Tuhan Yesus sayang sama kita. Kita harus rajin berdoa dan tekun di dalam doa. Maka waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan pengharapan nanti akan sungguh diberikan oleh Tuhan